Salam damai sejahtera, berkah dalam saudara-saudariku. Kita berjumpa lagi dalam bulan katekese liturgi hari yang ke-11. Tema kali ini kita berbicara sakramen tobat dan minyak suci. Nah, ini pernah terjadi juga di mobil. Bagaimana ini? Ya, dibantu ya untuk share, subscribe, bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ya ini salah satu kejadian sakramen pengurapan orang sakit di masa pandemi ya, dilaksanakan di mobil. Ya ini kejadiannya khusus ya, tidak terus setiap kali dilakukan seperti ini. Nah, ini makanya pasien saya tutupi. Ya ini Romo yang memberikan sakramen. Sakramen minyak suci kok di mobil? Ya masalahnya ini kondisinya darurat ya. Setelah itu si pasien ini mau segera ke rumah sakit. Nah itu, loh kok tidak turun dari mobil? Nah ini kondisinya lemah. Ini kalau digotong-gotong malah semakin lemah. Apalagi yang bersangkutan kursi rodanya itu diringkas, diletakkan di bagasi belakang mobil ya. Kalau dengan kursi roda segala nanti malah kerepotan. Lalu saya katakan, baiklah di situ saja, tidak apa-apa. Ini di halaman gereja ya, tidak di jalan raya. Loh kok Romonya ini pakai baju biasa? Nah ini karena mengejar waktu ya, kondisi pasien itu sangat kritis ya, harus segera ditangani saat itu ke rumah sakit. Nah, belum lagi pasien ini berasal dari paroki tetangga, bukan dari paroki ini, tapi rumah sakitnya ada di paroki ini, sehingga perlu penanganan segera dan kita bantu dari paroki kita. Loh kok tidak minyak suci di rumah sakit saja ya, kalau di sana kan kita nggak tahu, lagi pula kan masih 2 jam lagi. Biasanya begitu sampai di rumah sakit ya tidak langsung di minyak suci, tetapi biasanya penanganan IGD terlebih dahulu. Ya bisa saja di rumah sakit, tapi itu kan berarti masih 2 atau 3 jam lagi setelah ini. Nah ini siapa yang akan menanggung kondisi pasien dengan keadaan kritis itu? Kok difoto? Ya ini foto ini dikasih oleh keluarganya, makanya ini kan wajah pasien saya samarkan ya kan. Foto ini diberi oleh keluarganya, bukan saya ngambil foto, itu enggak. Mungkin ada pertanyaan lagi, kok begini, kok begitu. Nah ini permintaan dari si pasien sendiri ya, jadi dia pun sempat mengakukan dosa dan menerima sakramen tobat di tempat ini. Yang lain harus minggir, nggak boleh mendengarkan. Nah lalu pertanyaannya ya, sah atau tidak ya minyak suci di mobil seperti itu? Nah ini minyak suci yang di masa pandemi yang biasa, kondisi biasa ya seperti ini ya. Pastornya memakai APD lengkap. Nah ini kan juga sebenarnya bukan pakaian yang normal untuk ibadat minyak suci. Ini pakai penutup kepala segala ya, seolah-olah si pasien ini bisa menularkan COVID. Ini terjadi pada awal masa pandemi. Nah sekarang yang menjadikan perminyakan itu sah atau tidak untuk sakramen itu seperti apa? Harus ada yang namanya materia dan forma
sebagai syarat-syarat yang wajib ada. Materianya apa? Minyak suci, ya, yang sudah diberkati oleh uskup, dioleskan pada dahi dan telapak tangan orang yang sakit tersebut di dalam ibadat minyak suci sakramen tersebut. Ada forma atau rumusan, kata-katanya harus seperti ini. Semoga karena pengurapan suci ini Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Lalu sambil dioleskan di dahi. Semoga Tuhan membebaskan saudara atau saudari dari dosa, membangunkan saudara dalam rahmat-Nya, dan saudara diselamatkan. Kadang-kadang bagian belakang ini ada yang tidak atau berhenti sampai di sini. Nah, ini forma ini harus ada. Kalau dua ini sudah ada, dilakukan oleh siapa yang memberi minyak suci itu oleh imam, nah itu sudah sah. Ya, yang berhak mendapatkan pelayanan sakramen ini sudah dibaptis tentu saja, ya. Kondisi sakit atau lanjut usia atau dalam bahaya mati. Misalnya tentara mau pergi berperang itu ya bisa, ya, meskipun masih gagah. Sakramen ini dapat diterimakan lebih dari satu kali, ya, sejauh memungkinkan. Pengurapan orang sakit hendaknya didahului pengakuan dosa. Nah, seperti tadi ya, sudah dilengkapi penerimaan komuni. Jangan sampai penerimaan sakramen pengurapan orang sakit ditunda sampai si sakit sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat menghayatinya. Ya, kiranya jelas ya yang ini ya. Nah, itu saudara-saudari sedikit penjelasan, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.